Oke, baik di sini di simpulan itu adalah hasil rekapan daripada pengisian pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga pelaksanaan unsur penunjang serta kewajiban khusus lektor. Nah, di sini sudah jelas keterangannya bahwa kalau misalnya keterangannya TM berarti itu tidak memenuhi, kalau M berarti adalah memenuhi gitu. Nah, kita bisa lihat dari tabel hasil simpulannya bahwa dari pelaksanaan pendidikan itu minimal 3 SKS berarti memenuhi, lalu pelaksanaan penelitian juga tidak boleh kosong, pengabdian tidak boleh kosong, penunjang tidak boleh kosong, ini juga semuanya memenuhi. Nah, cuman di sini hasil daripada jumlah total kinerja dengan batas maksimalnya adalah 16 SKS, ternyata ini ada beban berlebih sampai dengan 30,5. Nah, ini saya indikasi berarti dari pendidikan kebetulan saya dosen dengan tugas tambahan harusnya adalah 9 SKS. Nah, berarti maksimalnya 9 SKS. Di sini sampai dengan 11,25, berarti ada yang beban berlebih, nanti saya akan alihkan. Lalu di sini juga untuk pelaksanaan penelitian, ini kebetulan tadi saya sinkron dari awal lagi, ngambil dari ataupun sinkron data ya. Di sini tarik kinerja dari portofolio, kebetulan ada beberapa jurnal yang memang baru terindeks Sinta di tahun sekarang gitu. Nah, sehingga indikasinya itu masuk ke pelaksanaan penelitian. Nah, nanti saya akan coba edit di bagian pelaksanaan penelitian itu untuk beban berlebih. Sekali lagi jangan untuk menghapus datanya, tetapi kita akan coba untuk mengeditnya yaitu menjadi beban berlebih. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan ya bahwa dalam pengisian pendidikan ataupun seterusnya, itu kita sambil cross check di bagian kesimpulan. Poin-poin mana saja yang memang kurang dalam pelaksanaan pengisian BKD ini, ataupun poin-poin mana saja yang memang ternyata berlebih. Sehingga nanti kita mengisinya secara sambil melihat data hasil rekapan simpulan. Oke, saya kembali lagi ke pendidikan di sini. Berarti ini ada yang beban berlebih, saya ganti. Yang ini di bagian pengajaran itu saya rubah menjadi beban berlebih. Ubah status. Nah, nanti ketika udah diubah status, ini selesai untuk dirubah statusnya ya. Nah, berarti saya cek kembali di bagian yaitu simpulan. Nah, di simpulan oke 9,5 masih memenuhi juga ya. Sambil nanti kita cek di bagian penelitian. Kembali lagi di bagian pendidikan, tadi sudah kita coba mengisi di bidang melaksanakan perkuliahan. Ini yang diambil dari feeder dikti. Sekali lagi ya, ini diambil dari feeder dikti. Jadi melaksanakan perkuliahan ini di semester genap, tadi saya semester genap 2020-2021, semuanya datanya adalah bersumber dari pengisian berasal dari feeder dikti. Yang mana data tersebut itu diinput oleh masing-masing perguruan tingginya. Jadi ketika ada bermasalah, tidak sesuai, berarti silakan menghubungi admin perguruan tingginya. Oke, baik saya lanjut di bagian pendidikan juga di sini ada membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata, lalu membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi. Ini semuanya lingkupnya adalah ke dalam pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa. Jadi kalau saya klik di bagian membimbing seminar yang ini, bimbingan kuliah kerja nyata dan juga membimbing ikut pembimbing dalam menghasilkan disertasi ataupun skripsi, ketika saya klik itu pasti akan masuk ke menu Tridharma bimbingan mahasiswa. Itu. Nah, di sini juga sama, semuanya berasal dari feeder dikti yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini kita bisa seleksi untuk yang semester genap. Nah, kebetulan ini saya ada 3 mahasiswa bimbingan, itu sesuai dengan POBKD, itu masuknya ke unsur yaitu D, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi ataupun skripsi. Dengan poinnya, yaitu otomatis dari sini poinnya otomatis karena dari feeder dikti, maka di sini sudah ada poinnya adalah 0,5. Di sini statusnya kita tinggal pilih selesai saja, ya.
Seperti itu. Ini juga sama, pilihnya, selesai. Nah, seperti itu. Dan berarti ini nanti akan kita lihat di bagian simpulannya tadi berpengaruh ya, ketika kita cek di bagian simpulan. Nah, ini untuk unsur pendidikannya berarti lebih 0,5, salah satunya adalah bisa kita kali karena maksimal saya adalah di 9 SKS, berarti di pelaksanaan pendidikan ini misalnya saya rubah di bagian bimbingan skripsinya, yang ini misalnya saya masukkan sebagai beban berlebih, ubah status. Lalu kalau sudah, kita lihat kembali di simpulan. Oke. Nah, ini 9,25. Satu lagi sebetulnya ya. Dan yang tadi. Oke, ini juga sama. Berarti yang bimbingan skripsi saya masukkan ke dalam beban berlebih. Nah, lalu kalau misalnya sudah tidak muncul ya pada saat tadi bahwa di bagian bimbingan, bimbingan seminar, bimbingan KKN, bimbingan skripsi, itu tidak muncul datanya, rekan-rekan kita bisa untuk melakukan tarik kinerja dari portofolio seperti ini. Nanti akan masuk ke dalam, nah ini penarikan kerja sudah berhasil, nanti akan masuk di sini untuk penarikan kinerjanya. Nah, oke, ini sudah saya masukin ke beban berlebih sehingga nantinya di bagian simpulan, di sini bagian simpulan oke, jadi 8,75. Oke, kembali lagi di bagian pendidikan, tadi pengajaran, bimbingan sudah, lalu ada lagi yaitu di bagian E, yaitu sebagai bertugas sebagai penguji di ujian akhir ataupun profesi, lalu bina kegiatan mahasiswa masuk ke dalam bimbingan mahasiswa, ini semuanya berarti hampir sama seperti yang tadi bimbingan ya. Nanti akan muncul datanya, kita bisa sortir dan semua datanya itu ada pada feeder Dikti. Nah, ini seperti yang ini berarti semuanya ataupun semua datanya ada pada feeder Dikti. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menambahkan tetapi kita bisa menarik dari portofolio dan juga bisa merubah statusnya ketika beban itu menjadi beban berlebih. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu di bagian melakukan kegiatan pengembangan program kuliah ya, seperti RPS ataupun perangkat pembelajaran. Untuk yang ini itu masuknya di bagian pelaksanaan pendidikan bahan ajar ataupun bisa kita klik di sini. Nah, ini masuknya ke bahan ajar. Di sini kita bisa menambahkan bahan ajar, contohnya adalah seperti RPS dan yang lainnya. Serta menambahkan pelaksanaan pendidikan, mengembangkan bahan kuliah, mengembangkan bahan pengajaran modul dan sebagainya. Tinggal diisi, terutama yang ditandai warna merah, dan juga untuk dokumen-dokumen pendukungnya, seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal kita simpan, nanti akan masuk di yang namanya bahan ajar. Nah, di bahan ajar juga ada aksi yang bisa kita lakukan yaitu detail data. Ini detail datanya. Lalu yang selanjutnya selain detail data ada juga untuk ubah data dan juga hapus data. Nah, udah kalau misalnya udah kita tambahkan bahan ajarnya, tinggal kita sinkronisasi lagi ataupun tarik kinerja di portfolio. Kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal cek statusnya apakah selesai ataukah masih berlanjut. Itu untuk yang kegiatan pengembangan bahan ajar ataupun RPS. Lalu untuk pengembangan bahan kuliah juga sama, dia akan masuk ke pendidikan bahan ajar. Nah, yang selanjutnya adalah ada menyampaikan orasi ilmiah. Nah, orasi ilmiah, ketika kita klik, dia akan masuk ke bagian orasi ilmiah, riwayat orasi ilmiah. Bisa kita menambahkan, melihat detail, dan juga menghapus datanya. Nanti tinggal kita sinkron saja. Lalu selanjutnya adalah menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Ini masuknya ke tugas tambahan ya. Tugas tambahan ketika kita tambah nanti akan masuk ke tugas tambahannya, sama kita tinggal memasukkan data, melihat detail, edit, dan juga hapus data ataupun menambahkan suatu dokumennya. Kita tinggal tambahkan saja. Lalu yang selanjutnya ada membimbing dosen, lebih rendah jabatannya. Ini masuk ke pelaksana pendidikan bimbingan dosen. Di sini ini berarti melalui feeder Dikti juga, tidak bisa kita tambahkan. Lalu untuk data sharing juga
bisa kita tambahkan untuk data sharing. Di sini tinggal diisi sesuai dengan POBKD terkait pelaksanaan pendidikan, yaitu data sharing, terutama adalah kampus-kampus yang QS 100. Lalu ada juga adalah melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi. Ini maksudnya ke pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa, sama seperti tadi bimbingan mahasiswa, lalu melakukan kegiatan pengembangan diri. Ini maksudnya ke kualifikasi diklat ataupun visiting scientist gitu. Nah, itu untuk di bagian pendidikan. Jadi di bagian pendidikan ini sangat banyak isiannya, tapi sebetulnya ketika kita sudah mengisi di bagian pengajaran itu sudah cukup ya. Bisa juga menambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ataupun misalnya dengan dosen dengan tugas tambahan ataupun menjabat pimpinan perguruan tinggi, nanti bisa tambahkan di bagian yaitu adalah untuk di bagiannya menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Nah, itu sehingga kita bisa lihat lagi ke poin simpulannya. Untuk bagian pendidikan berarti di sini poin pendidikan 8,75, karena saya dengan dosen tugas tambahan berarti ini sudah cukup untuk kita di bagian pendidikan. Yang selanjutnya yaitu di bagian pelaksanaan penelitian, kita tinggal masuk ke bagian pelaksanaan penelitian di sini. Mulai dari menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, ini masuk ke publikasi karya ilmiah, lalu hasil penelitian yang diseminasikan masuk ke publikasi karya ilmiah, lalu pelaksanaan penelitian masuk ke publikasi karya ilmiah. Pokoknya untuk di bagian penelitian itu sampai ke poin E masuk ke bagian publikasi karya ilmiah. Kebetulan di sini saya masuknya ke bagian hasil ataupun pemikiran yang diseminasikan. Semuanya sama ketika diklik nanti masuk ke bagian publikasi karya. Nah, di sini ini adalah kita bisa melakukan dengan import publikasi dari Sinta kita, ya, profil Sintanya masing-masing, ataupun bisa menambahkan secara manual, seperti itu ya. Bisa menambahkan secara manual, nanti tinggal diisi saja data-datanya, diisi saja untuk dokumen-dokumen pendukungnya gitu. Nanti tinggal kita simpan. Seperti itu. Nanti akan masuk ke yang namanya adalah publikasi karya ilmiah. Ini pun sama yang menjadi patokan untuk nanti di POBKD-nya ataupun di bagian pengisian BKD yaitu dari tanggal terbitnya jurnal ataupun yang terindeks itu tersebut. Nah, seperti tadi ya, saya ada permasalahan di sini ada beberapa jurnal yang memang baru keindeks sama Sintanya di bulan Juni. Nah, di sini karena saya beban berlebih, nanti yang ini saya masukkan ke bagian beban berlebih. Lalu yang ini juga implementasi yang ini kayaknya sama. Oh, bukan beda. Oke, ini saya masukkan ke yang namanya beban berlebih. Lalu yang selanjutnya lagi adalah ini untuk berlanjut, lalu yang ini juga saya masukkan ke dalam beban berlebih. Jadi ketika ada jumlah publikasi yang memang itu menjadi beban berlebih, jangan dihapus datanya, tetapi arahkan saja menjadi beban berlebih. Oke, kita tinggal lihat lagi di bagian simpulannya. Di bagian simpulan berarti di sini saya sudah memenuhi syarat bahwa untuk maksimalnya 16 SKS, total kinerja sudah menjadi 13 total kinerja. Berarti di bagian penelitian saya sudah perbaiki. Itu. Sehingga kenapa tadi kita bolak-balik ke kesimpulan itu untuk kita juga bisa sebagai arahan dalam pengisian BKD-nya. Lalu yang selanjutnya hasil penelitian ini masuk ke publikasi karya ilmiah sama publikasi karya, kecuali yang membuat rancangan dan karya teknologi ini masuknya ke haki ataupun paten. Dan juga rumusan kebijakan masuk ke haki ataupun paten, dan juga membuat rancangan ini masuknya ke haki atau paten. Di menu ini kita berarti untuk haki atau paten bisa menambahkan, ya, bisa menambahkan untuk apa namanya, haki ataupun paten yang nantinya masuk ke dalam karya kita, apakah di poin membuat rancangan dan karya teknologi ataukah masuk ke poin misalnya adalah rumusan kebijakan yang nominental dan bentuk arahan. Nah, ini berarti yang saya kebetulan satu ada
Kita coba tarik di sini apakah dia masuk ke dalam buat rancangan karya? Tidak. Lalu yang selanjutnya ini juga di bagian untuk poin G-nya. Oke, ini juga tidak. Kalau kita lihat berarti ini September. Oh, ini nanti masuk ke PO BKD-nya ataupun pengisian BKD nanti di semester ganjil 2021. Sehingga memang di sininya di bagian penelitian itu tidak masuk ke bagian F, G, ataupun H. Seperti itu. Berarti ini kosong. Oke, itu untuk di bagian penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah bagian pengabdian. Di bagian pengabdian juga banyak poinnya. Di sini mulai dari masalah pengabdian, masuknya ke pengabdian. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian pengabdian ini. Nah, ini juga sama, kita bisa menambahkan ataupun ini sinkron dari sintanya. Ya, tinggal kita tambahkan saja. Lalu pembicara pun sama, ini tinggal kita masukkan saja. Nah, contoh di sini saya untuk publikasi di pengabdiannya yaitu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan ya di jurnal ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya setting ada 2 gagal, kenapa? Semuanya sama ketiga-tiganya. Tadi sama. Jadi saya anggap yang ini gagal, ini yang saya akui dan ini selesai gitu. Lalu berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah juga sama. Ini nanti masuknya ke penunjang pengelola jurnal. Nah, ini bisa ditambahkan ya untuk pengelola jurnal, ditambahkan berarti di sini masuk ke pengabdian kepada masyarakat sebagai editor. Nah, ini untuk media publikasinya yang akan muncul adalah hanya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Seperti itu, sampai dengan nomor SK, mulai tanggal berapa, sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah tinggal simpan. Kebetulan di sini saya memang udah ada satu, ini juga masih saya tanyakan, udah ada satu detailnya 5 Maret ya sampai dengan 5 Agustus 2026 sudah ada dokumen SK penugasan, tapi ketika saya tarik di sini ini masih belum muncul. Ya, ini masih belum muncul di bagian pengabdian. Oke lah, ini saya abaikan karena di bagian simpulan pun saya sudah mencukupi. Oke, pengabdian sudah, lalu penunjang selanjutnya. Di bagian penunjang ini ada menjadi anggota dalam suatu panitia badan perguruan tinggi. Nah, ini anggota senat saya di sini berarti tinggal diklik saja. Berarti poin A, poin B menjadi anggota panitia, lalu poin D juga, poin E masuknya adalah ke bagian penunjang lainnya. Jadi tinggal klik saja bagian penunjang yang lainnya. Nah, kebetulan ini kayaknya sama ya. Sama semuanya, coba saya lihat detailnya. Oke, berarti yang diakui adalah yang paling terakhir tanggal 26 April. Oke, yang ini berarti untuk di sininya yang ini saya rubah statusnya menjadi gagal. Berarti ada kesalahan. Nah, ini yang betulnya. Seperti itu untuk penunjang. Yang lainnya untuk penunjang sama, tinggal diklik saja, bisa ditambahkan, bisa diubah, ataupun tapi yang penting jangan dihapus. Lalu yang terakhir ada kewajiban khusus. Nah, ini sesuai dengan POBKD di tahun 2021 yaitu Kemdirjen Dikti nomor 12 ya bahwa untuk asisten ahli ataupun lektor itu ada kewajiban khusus yaitu menulis buku atau publikasi karya ilmiah ataupun haki ataukah paten. Jadi kita bisa untuk apa yang namanya unsur kewajiban khusus lektornya itu karena kita sudah terpenuhi ya yang saya sudah terpenuhi di bagian publikasi ilmiah dan juga di sini menulis buku ataupun teks tadi buku ajar. Jadi ini saya sudah memenuhi juga. Jadi itu adalah aturan yang baru dan di sini kebijakannya adalah berlaku selama 3 tahun dari pertama kali diterbitkan. Jadi itu untuk kebijakan asisten dan ahli dan juga lektor untuk yang tahun 2021. Sehingga selesai di bagian simpulan,
kita bisa cek semuanya saya sudah memenuhi ya untuk peserta pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, sehingga total kinerjanya juga sudah memenuhi. Oke, baik kalau misalnya semuanya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan ataupun berwarna hijau semua atau simbolnya sudah M semua, berarti di sini kita tinggal klik simpan permanen. Jadi ketika klik simpan permanen, kita tidak akan bisa untuk mengubah data isian BKD tersebut. Jadi harus benar-benar yakin sudah dicek semua pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga unsur penunjang dan disimpulannya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Baik, bismillah. Di sini saya akan coba simpan permanen. Nanti akan ada warning untuk klaim dan tidak akan periode ini akan dikunci dan tidak bisa untuk melakukan klaim kembali. Saya tinggal pilih ya, saya menyetujuinya. Ketika sudah ya, saya menyetujuinya, berarti nanti laporan BKD semester genap sudah selesai sehingga simbolnya akan menjadi warna biru seperti ini. Di sini kita hanya bisa melihat rincian beban kerjanya saja. Seperti itu ya. Jadi hanya melihat rincian-rincian yang sudah tadi kita isi, yang sudah kita klaim dari feeder dikti, dari Sinta, ataupun kita tambahkan secara manual. Dan disimpulannya juga sama, semuanya sudah M ataupun memenuhi daripada pelaksanaan poin BKD sesuai dengan PO BKD 2021 seperti itu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, saya dokumentasikan, saya jelaskan untuk pengisian BKD di layanan aplikasi Sister tahun 2021. Terima kasih.